kekristenan tidak menjamin dirimu masuk ke dalam kerajaan surga kalau engkau tidak menghidupkan Kristus di dalam kekristenanmu. Maka dari itu, saudaraku, satu kata yang mau saya sampaikan di dalam pengiringan kita sebagai musafir-musafir di muka bumi ini, yaitu berjuang. Berjuang dari selera jiwa kita akan dunia berubah menjadi satu kata perjuangan yang sama, goalnya sama. Tuhan cukup bagiku. Dan itu perjuangan yang tidak semua orang fulfill atau memenuhi dengan proporsional. Maka kalau pagi hari ini, saudaraku, atau jemaat atau simpatisan yang hadir atau aktivis yang bisa mendengar kebenaran melalui Rehoboth Semarang, saya katakan Anda beruntung. Hari ini pun saya bisa berkata saya beruntung saya mengerti akan hal ini. Karena berpuluh tahun saya menjadi orang Kristen, saya mengembara dan saya tidak menemukan arti kekristenan yang sesungguhnya. Hari ini tidak ada lagi yang bisa saya banggakan dalam diri saya. Tidak ada sesuatu yang bisa saya ungkapkan dalam diri saya yang merasa saya hebat, kecuali saya berada di dalam Tuhan. Karena di luar track Tuhan, semua kemelesetan dan semua kebodohan dan semua itu menjadi batu sandungan untuk jiwa lain. Saya sadar, saudaraku, aku selalu berkata begini, aku butuh Engkau Tuhan. Aku butuh. Tanpa satu detik lu di luar kawasan Tuhan, aku meleset dan hidupku jadi batu sandungan. Dan ketika engkau dan saya hari ini, saudaraku, berada di suatu titik atau posisi di mana mau tidak mau kau membutuhkan Tuhan, engkau harus berkata, itu berkat Tuhan. Hari ini, saudaraku, kearogansian saya, emosi saya yang begitu meluap itu, saya sampai di titik saya tadi malam ketika menyiapkan renungan ini, saya duduk di kamar doa saya. Roh Kudus itu kuat ngomong begini, ku pertemukan kau dengan orang-orang yang tidak mudah, Stephen. Aku menggocohmu melalui mereka. Dan tahu, saudaraku, itu kembali ke respon kita. Kita mau ambil itu sebagai berkat, atau kita mau buang berkat itu. Tergantung bagaimana kita mau meresponi. Karena seringkali memang Tuhan mengungkapkan kasih dan pertolongannya, yang selalu saya sebut dengan sarana Tuhan itu. Masalah itu sarana Tuhan untuk membentuk engkau dan saya, supaya engkau dan saya hanya membutuhkan Dia setiap saat. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari pernah ada di titik seperti saya. Karena kalau seseorang sadar bahwa ia membutuhkan Tuhan, maka dia tidak akan hanya membutuhkan Tuhan di ujung maut. Coba saudaraku, kalau Tuhan tidak mempertemukan kepada saya orang-orang yang menggocoh dan mengamplas karakter buruk saya, nanti kalau saya dibiarkan sampai di ujung maut kematian, apa jadinya hidup saya, saudaraku? Maka suatu hari ketika engkau dan saya menyadari ternyata hanya Tuhan kebutuhanku, maka dia bisa berkata, aku tidak butuh apapun. Coba saudaraku, di ujung sakaratul mautmu nanti suatu hari, antara hidup dan matimu, kau bisa berkata, ternyata hanya Tuhan kebutuhanku. Seperti orang kaya di dalam Lukas 16 itu, tiap hari dia berpesta, berpakaian indah, dengan jubah ungu dan kain halus, bersukaria di dalam kemewahan. Setiap hari mereka alami itu. Suatu saat dia menyadari bahwa ternyata tidak ada yang dia butuhkan kecuali air kehidupan itu.
Ternyata tidak ada yang dibutuhkan di hidupnya. Semua yang dia miliki ditinggalkan. Ternyata dia hanya butuh air kehidupan itu, yaitu Elohim Yahweh itu sendiri. Seperti pemazmur berkata di dalam Mazmur 42 berkata, seperti rusa merindukan air, merindukan sungai yang berair. Pemazmur menggambarkan aku seperti rusa yang merindukan, yang dahagaku hanya bisa terpenuhi karena Elohim Yahweh itu sendiri. Jadi saudaraku, air itu bukan suplemen. Air itu adalah kebutuhan hidup. Maka dari itu saudaraku, hari ini saya mau mengajak kepada kita semua. Apakah engkau sudah menyadari dan apakah engkau sudah meneguk air kehidupanmu secara penuh atau belum? Karena banyak orang yang belum, saudaraku, termasuk pendeta seperti saya. Karena mau diurapi, kau mau benar-benar memiliki kemuliaan Tuhan di dalam pengiringan pelayananmu, itu pilihan dari pendeta itu. Dan seberapa dalam dia menggantungkan hidupnya ke Tuhan, itu nampak dari bagaimana dia melayani. Maka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seharusnya sejak kau hidup hari ini, semenjak nafasmu masih ada, kau harus menyadari bahwa di ujung maut nanti tidak ada waktu untuk berrekonsiliasi lagi dengan Tuhan. Kalau engkau berkata, nanti aku akan berurusan dengan Tuhan ketika aku sudah berada di dekat-dekat akhir hayatku, itu orang-orang yang curang, saudaraku. Karena engkau hari ini diberi kesempatan, kau diberi waktu untuk engkau menghargai dan menghormati Tuhanmu. Tetapi orang-orang yang curang kepada Tuhan, dia lebih menghormati hal lain di dalam hidupnya. Kalaupun dia berurusan dengan Tuhan, maka Tuhan hanya sebagai alat atau batu loncatan atau memanipulasi Tuhan untuk kepentingannya. Maka saya selalu berkata begini, saudaraku. Kalau orang tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan, atau orang tidak benar-benar memperkarakan dirinya di hidup yang akan datang, 99,9% atau 100% orang beragama pasti memanfaatkan Tuhan untuk kembali kepentingannya. Nggak percaya? Coba Anda telusuri hidup Anda. Kenapa Anda memberi persembahan? Kembalinya ke saya. Kenapa kita memberikan diri untuk pelayanan? Kembalinya ke saya. Kenapa saya harus berbuat baik? Kembalinya ke saya. Sebetulnya kita itu manusia yang suka mencintai diri kita sendiri more than everything. Sehingga apapun yang kita lakukan sebetulnya bukan berpangkal karena kita haus dan lapar akan Dia. Sampai di titik tadi malam saya berpikir, gereja ini dibuat untuk apa? Supaya kursinya penuh, kantong kolektor penuh, nama gereja terkenal, pendeta terkenal, atau apa? Itu kembali, saudaraku, saya mulai mengerti bahwa kalau semua tidak dimulai untuk Tuhan, kelihatannya kita sedang melakukan sebuah kecurangan di hadapan Dia. Karena jiwa kita sudah banyak yang sesat, dan sebagian besar orang jiwanya sesat. Kehausannya akan Tuhan tidak penuh. Bohong kalau penuh. Betul, saudaraku, saya pun menyadari bohong Stephen Lim kalau penuh. Tetapi hari ini saya berjuang memenuhkan, memfulfill cintaku kepada Tuhan. Bohong, saudaraku. Berapa banyak orang memberi untuk pekerjaan Tuhan, tapi ditarik terdalam tujuannya untuk Tuhan mengembalikan kepada dirinya, atau dia memberi supaya dia dihormati.
Maka dari itu, selesai dengan dirimu sendiri itu adalah PR supaya engkau bisa masuk di dalam perjuangan yang benar. Kalau engkau memberi tapi engkau tidak dihargai ketika engkau memberi, itu baru kau selesai dengan dirimu sendiri. Itu pertarungan, saudaraku. Tidak gampang loh. Melayani Tuhan itu tidak gampang, saudaraku. Karena kita itu manusia yang punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Kita tahu apa yang benar, kadang kita harus menyandera, kita harus memangkas. Kadang meleset sedikit, masuk balik. Betul, saudaraku. Maka dari itu, kita harus bisa berkata, seperti rusa merindukan sungai yang mengalir. Aku harus punya jiwa yang sungguh-sungguh haus akan Kau, sehingga aku ditenggelamkan, keakuanku mati. Seperti renungan pagi ini, dengan tema berharga di mata Tuhan tadi pagi ya, di YouTube ya. Itu artinya apa? Kita harus membunuh diri kita setiap hari. Artinya apa? Membunuh manusia lamamu setiap hari, setiap saat. Tadi pagi pun saya mendengar renungan saya sendiri, kan itu saya sudah rekaman beberapa hari yang lalu. Itu pun saya menangis loh, saudaraku. Aduh, ternyata manusia lamaku kadang masih bunuh Stephen. Kadang setan itu pintar, saudaraku. Dia membuat kita untuk mengingini dan haus akan sesuatu di luar Tuhan. Dan seringkali adalah harga diri, ego diri, nilai diri. Dan itu adalah gejala kita akan mengkhianati Tuhan suatu hari nanti. Betul. Orang yang mengkhianati Tuhan itu akan terlihat mulai dari simptom hidupnya. Orang kalau haus akan Tuhan, lapar akan Tuhan, jiwanya semuanya ditenggelamkan di dalam Tuhan, maka hidupnya hanya bisa berkata, "Enggak apa-apa, yang penting Tuhan bahagia." Tuhan, Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Itu lagu yang luar biasa. Hari ini kalau engkau tidak dihormati orang, harga dirimu diinjak-injak, tidak ada nilai diri, tidak apa-apa. Keadaanmu tidak baik-baik, tidak apa-apa, asal engkau tenggelam di dalam Tuhan. Seperti rusa itu yang meneguk Tuhan, maka hidupmu akan baik-baik saja, saudaraku. Ya, bersyukur kalau kita menyadari waktu kita sedang diarahkan kuasa kegelapan dan kita mengingini hal lain, kita sadari bahwa aku sudah rusak, aku meleset ini. Maka kita kembali ke jalan yang benar. Maka kita bersyukur, saudaraku. Ada proses-proses Tuhan yang menggocok hidupmu dan hidupku. Seperti pemazmur di dalam Mazmur 73. Coba Mazmur 73 ayat 21 sampai 28. 21 dulu tayangin. Mazmur 73 21 ya. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Next. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Next. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Pemazmur di dalam Mazmur 73 ini mengatakan, siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Dia berjuang fokus hanya kepada Tuhan, meskipun hari-hari hidupnya menderita, saudaraku. Betul. Hari ini kalau kau mengiring Tuhan, kalau engkau berharap supaya hidup mengiring Tuhan, engkau akan seperti jalan tol, gak mungkin, saudaraku.
Seperti yang saya katakan selalu, bahwa setiap kita harus mengukir cerita cinta kita kepada Tuhan. Di dalam setiap cerita hidup yang kau buat, saudaraku, engkau sedang merenda sebuah history maker bersama dengan Tuhanmu. Tetapi hanya orang-orang yang meneguk Tuhan, yang berani hidup memuaskan perasaan Tuhan, itu adalah orang-orang yang ditandai Tuhan. Meskipun dia berada di dalam lembah kekelaman, dia akan tetap baik-baik saja, saudaraku. Maka dari itu, sejak di bumi kita mau belajar untuk melepaskan semuanya. Kita hanya punya Tuhan saja. Sejak di bumi kita belajar melepaskan segala keinginan diri. Keinginan diri dimulai, saudaraku, dari hal kecil. Semuanya mulai dilepaskan step by step. Tidak bisa Anda memiliki lompatan besar kalau dari hal kecil kau tidak berani melompat bersama dengan Tuhan. Tetanggamu beli motor baru, kamu gak usah ngiri. Hatimu mulai gelisah lihat tetanggamu lebih hebat. Itu ada sesuatu yang gak beres, saudaraku. Berarti engkau tidak bisa merasa cukup. Tuhan cukup bagiku. Artinya apa? Lord, thank you for my life. Thank you for everything yang ada di dalam tanganku yang kau percayakan kepadaku. Kalau engkau melihat orang lain hidup lebih baik di luar sana dan engkau sakit hati, atau engkau gelisah dan engkau seakan-akan terancam jiwamu, cek lagi rohanianmu. Kalau kau berkata Tuhan cukup bagiku, berarti siapapun, apapun yang ada di depanmu itu bukan hal. Karena engkau memiliki Tuhan segalanya dalam hidupmu. Itu tidak gampang. Saya ngomongin ini, orang bisa berkata, alah, aku wis tahu krungu, pastor. Tahu krungu, ya, tidak apa-apa. Lakuin bisa nggak? Saya melakukan itu setengah mati loh, saudaraku. Tuhan cukup bagiku itu tidak gampang. Sehingga kita bisa berkata, selera jiwaku kuubah menjadi Tuhan cukup bagiku. Itu PR, saudaraku. Selera jiwaku kuubah menjadi Tuhan cukup bagiku. Berani nggak? Kau mau punya apapun, kau mulai mengekang itu. Nggak. Cukup. Kalau Tuhan tidak menikmatinya, kenapa aku harus lakukan itu? Wah, itu dalam, saudaraku. Kalau orang sudah sampai di titik itu, maka dia berani melepaskan semuanya. Dia layak suatu hari menjejakkan kaki ke langit baru, bumi baru. Karena orang yang tidak berani melepaskan segala sesuatunya dalam dirinya, yang terutama adalah segala keinginan, hasrat, dan selera jiwanya, maka orang itu belum meneguk Tuhan dengan proporsional. Melepaskan semuanya bukan berarti kau bagi-bagi duitmu, kau kasih hartamu. Enggak, saudaraku. Itu pun tidak tepat. Tetapi kau berani, apapun yang Tuhan titipkan, apapun yang aku lihat, apapun kenyataan diriku, apapun kondisi hidupku hari ini, tidak mengganggu jiwaku. Karena hidupku untuk Tuhan saja. Jadi apapun yang kumiliki tidak bisa membahagiakan aku. Kemarin habis pulang dari kenaikan Tuhan Yesus, saudaraku, ibadah, mobil saya ditwabrak orang. Pulang. Mau pulang malam-malam itu. Jam berapa itu? Jam 7:30 di daerah Berumbungan, saudaraku. Ditwabrak. Pulang. Tahu nggak, saudaraku? Saya turun. Kalau dulu tak ajak berantem masih, tapi enggak, sekarang saya turun. Anak kecil ternyata, jadi lihat makanan di Berumbungan kan banyak makanan. Weh, brok gitu nabrak. Suatu brobiak gitu. Saya turun, tak cari, mau tak tanyai. Orang minta keproi, saudaraku. Cuma mau tak tanyai, kamu gimana? Mau tak obat gitu. Lari, ngeprit, lari. Saya hari ini, saudaraku, mobil saya mau model apapun, wih, siap saya.
Saya sudah mulai berasa, Tuhan cukup bagiku. Saya mengajarkan kepada istri saya, anak-anak saya, orang-orang di sekitar saya, berikan rotimu, meskipun sedikit. Ora digo mati. Tahu nggak saudaraku? Untung loh, responku bener. Ada satu orang yang setting lampu ini, sedang duduk di berumbungan, makan nasi goreng. Loh, Pak Steven, itu mobilmu toh? Iya kok. Itu tadi orangnya mau tak ambil anak mudanya itu kuncinya, tapi sudah lari. Pelayu ketakutan, enggak apa-apa. Kok Steven enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Coba, kalau hari itu saya belum selesai dengan diriku, saya turun ngamuk-ngamuk, dia ngerti aku pendeta. Tahu nggak saudaraku? Koyo apa? Berarti saya membuang satu jiwa itu. Karena dunia. Jangan genggam apapun saudaraku hari ini. We are nothing. Kau harus tenggelam dengan Tuhanmu. Pesan Tuhan hari ini, kalau engkau tidak tenggelam penuh, kau tidak meneguk Tuhan penuh, kau akan ditelan oleh dunia ini. Hari ini jadilah versimu dan bersyukurlah dengan versimu. Lakukan bagianmu yang terbaik dan katakan kepada dirimu, Tuhan cukup bagiku. Kalau Tuhan tahu dirimu berkapasitas akan mampu, akan diberkati lebih. Tidak pun, Tuhan cukup bagiku. Thank you my Lord. Amin. Siapa yang mau berani untuk Tuhan seperti itu? Berikan tepuk tangan.